Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halidah Siregar, NIM 50157344. Mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Berikut hasil pendapat saya mengenai diskusi 4. Soalnya itu, dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Oke, untuk yang pertama, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Dalam era perkembangan teknologi informasi atau TIK, guru pendidikan dasar dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Integrasi TIK bukan hanya sebagai alat bantu dalam pengajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa. Untuk yang kedua, sebutkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pemanfaatan teknologi. Yang pertama, ada pemanfaatan alat dan sumber daya TIK. Ada dua. Yang pertama itu penggunaan perangkat. Memanfaatkan perangkat seperti komputer, tablet, proyektor untuk menyampaikan materi pelajaran dengan visual yang edukatif atau presentasi yang mendukung materi pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu aplikasi edukasi. Contohnya menggunakan Google Classroom, mendistribusikan materi, dan memberikan umpan balik kepada siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek digital. Yang pertama, proyek kolaboratif. Misalnya, membuat presentasi digital tentang topik tertentu dengan menggunakan software sehingga PPT atau Canva. Seperti PPT atau Canva. Tetapi saya lebih sering menggunakan PPT. Atau membuat video pendek yang menjelaskan konsep yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu penelitian online. Misalnya, siswa bisa ditugaskan mencari informasi tentang habitat hewan atau sejarah peristiwa tertentu. Kemudian menyajikannya dalam bentuk poster digital. Yang kemudian yaitu pembelajaran interaktif. Ada permainan edukatif dan simulasi. Permainan edukatif ini misalnya permainan kuis, mengkombinasikan pembelajaran dengan permainan. Kemudian ada simulasi, menggunakan simulasi online. Misalnya menggunakan aplikasi simulasi untuk eksperimen. Kemudian ada pelatihan untuk siswa, keterampilan teknologi dasar. Memberikan pelatihan kepada siswa mengenai dasar-dasar penggunaan teknologi, termasuk pengenalan terhadap perangkat lunak, cara mencari informasi dengan efektif, dan pentingnya etika digital. Kemudian ada waktu eksplorasi teknologi, menyediakan waktu khusus dalam kurikulum untuk eksplorasi bebas dengan perangkat teknologi. Kemudian ada kolaborasi dengan orang tua, keterlibatan orang tua dan webinar untuk orang tua, yakni mengadakan workshop orang tua tentang manfaat TIK dalam pendidikan dan cara mereka dapat membantu anak-anak mereka di rumah menggunakan TIK itu sendiri. Selanjutnya ada sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar? Pertama, ada dampaknya meningkatkan keterlibatan siswa. Di sini, TIK membantu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik, seperti siswa lebih termotivasi menggunakan teknologi ketika belajar. Kemudian ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Teknologi ini memberikan siswa akses informasi dan bahan ajar kapan saja dan dari mana saja. Kemudian ada pengembangan keterampilan abad 21. Di sini, melalui penggunaan TIK, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan untuk kehidupan masa depan mereka, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Mereka juga belajar keterampilan digital yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini.
Kemudian ada tantangan dalam mengimplementasi TIK. Yang pertama yaitu keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet yang berkualitas. Misalnya, tidak semua siswa memiliki HP ataupun laptop. Ini banyak siswa yang memiliki latar belakang keluarga yang kurang mampu. Kemudian ada kesiapan infrastruktur sekolah. Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung penggunaan TIK secara efektif dalam kelas. Ini contohnya tidak memiliki komputer di sekolah. Kemudian ada resiko distraksi. Misalnya siswa mungkin lebih memilih bermain game daripada belajar saat menggunakan perangkat. Inilah risiko distraksi. Jadi penyalahgunaan dari perangkat baik komputer ataupun laptop itu sendiri, atau handphone itu sendiri. Kemudian kesalahan penggunaan teknologi. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki keterampilan untuk menggunakan teknologi secara efektif yang dapat mengakibatkan frustasi.